ini loh argumenmu. Hari Sabat sudah diganti menjadi hari Jumat. Berarti ini bukti Allah mau pelin-pelan. Kamu bilang hari Sabat tetap harus dikuduskan. Kami harus sembahyang hari Sabat. Gobloknya kamu. Sementara kamu tidak mengikuti Sabat. Gitu loh. Padahal kamu akui bahwa Sabat itu katamu perintah Tuhanmu. Berarti si Allahmu itu pelin-pelan gitu loh. Menyuruh orang Yahudi sembahyang hari Sabat. Kamu disuruh hari Jumat. Sementara kamu ngotot sembahyang harus hari Sabat kan. Bodoh kamu berarti. Mempunyai standar ganda berarti. Kamu menyuruh orang itu seakan-akan perintah Tuhanmu. Tapi kamu tidak melakukan perintah yang kamu anggap perintah Tuhanmu itu. Kan lucu kamu otakmu itu gimana? Dodo, yang pelin-pelan itu Tuhan siapa? Tuhanmu di dalam perjanjian lama itu kejam, membunuh suku Amalek, membunuh orang banyak. Giliran dia jadi manusia tiba-tiba ditampar pipi kiri kasih kanan. Giliran dia ditampar sama Hansip Romawi, dia nggak ngasih pipinya yang kanan. Dia berkata, salah gua apa katanya? Dia ngajarin kalian semua buat ditampar pipi kiri kasih kanan. Dia sendiri nggak ngelakuin. Siapa ini Tuhannya yang punya kelainan dalam berpikir ini? Nah, betul kamu bilang Tuhan kami bersekutu dengan iblis. Loh, penyalipan itu karya siapa? Karya Tuhanmu dengan iblis berkoalisi. Kalau nggak ada iblis merasuki Yudas, kamu pikir Yesus jadi disalib? Aduh, omonganmu tuh menampar mukamu sendiri bolak-balik. Nah, dengan mengganti-ganti hukum berarti Allahmu itu pelin-pelan gitu loh. Nggak tahu apa-apa. Oh, hukum yang dulu salah berarti ya. Berarti goblok nah, itu si Allahmu. Ya, di dalam Quran hari Jumat. Nah, kamu yang bilang itu untuk Yahudi. Taurat untuk siapa dulu? Kamu tahu? Kan untuk Yahudi. Bukan pula untuk kami itu. Tapi yang ingin saya tekankan, ini berarti Allah mau pelin-pelan gitu loh. Kalau nggak Allah mau pelin-pelan, maka Allah mau ngarang, ngaku-ngaku menurunkan kitab Taurat. Dia nggak tahu Taurat itu apa, Injil itu apa gitu loh. Dia nggak tahu. Kamu bilang kami harus ibadah hari Sabtu. Kamu sendiri yang bilang itu untuk umat terdahulu. Taurat kan untuk Yahudi, kamu bilang menurut Allahmu, ya toh? Ya toh? Taurat itu kepada siapa diturunkan? Kamu ini pelin-pelan, nggak belajar, ini akibatnya. Kamu ngotot sendiri, menurut pemahamanmu. Saya simpulkan Allahmu pelin-pelan gitu loh, nggak ngerti apa-apa berarti. Dia yang membuat, dia yang merubah, gitu loh. Ya, di dalam Taurat hari Sabtu, ya hukum Taurat hari Sabtu. Di Quranmu hari Jumat, berarti Allahmu pelin-pelan. Oh, dodol mengganti-ganti hukum. Bukan mengganti PA, tapi menyempurnakan. Kamu pikir apa ada hukum yang bisa relevan zaman dahulu itu sampai zaman sekarang? Bukan mengganti. Nah, anehnya agama kamu membatalkan hukum yang sudah diturunkan Tuhan kepada Musa. Sementara Tuhan kamu sendiri katanya mengerjakan hukuman itu. Nah, kalau kalian katakan Tuhanmu mati menggenapi hukum Taurat, tapi anehnya dia melakukan penebusan tidak sesuai dengan hukum di imamat. Pikirkan itu. Jadi kamu jangan nuding-nuding Islam ini yang ajaran-ajaran yang iblis lah kata kamu. Kamu bilang Tuhan kami bersekutu dengan iblis, sementara Tuhanmu bersekutu dengan iblis untuk penyalipan dirinya. Coba bayangkan Tuhan turun ke dunia melakukan tutorial bunuh diri yang sadis, dibantu sama iblis yang merasuki Yudas. Kamu tuh ngaca. Ditampar sama kitabmu kamu itu. Kamu malu bahwa si Allah itu bersekutu dan itu bukan bersekutu dengan iblis itu. Allahmu itu lebih jahat dari iblis. Karena yang menyesatkan iblis itu Allahmu. Karena engkau telah menyesatkan kami, aku, maka aku akan menyesatkan manusia. Itu kan kata iblis. Yang menyesatkan iblis Allahmu. Berarti Allahmu lebih jahat dari iblis gitu loh. Ya, malu kamu punya Allah seperti itu. Saya bisa jelaskan semuanya sebenarnya. Tapi menghadap kalian orang-orang bodoh ini, cuman begini caranya supaya kalian sadar bahwa kalian itu bodoh. Nggak malu saya mah. Yang menciptakan iblis adalah Tuhan saya. Tuhan saya mengutus iblis untuk menguji manusia. Emang apa salahnya? Toh kami mengimani ketika ketika Adam itu diciptakan, saling menguji iblis. Apakah iblis akan sombong, akan angkuh, dan iblis pun akan menjadi ujian untuk kami. Apakah kami akan terpengaruh oleh iblis seperti terpengaruh dengan kata-kata kamu yang busuk ini? Jadi kamu datang ke sini memang Tuhan yang mengutus menjadi iblis untuk kami di sini. Apakah kami akan terpengaruh atau tidak? Jadi kami ini mengimani segala sesuatu yang bergerak di dunia ini memang Tuhan yang merencanakan gitu loh. Sayangnya Tuhan kami tidak mengatur penyalipan dirinya berkoalisi dengan iblis. Nah, ajaran kamu gimana itu? Tuhan menyamar jadi manusia, mengajarkan tutorial bagaimana cara bunuh diri yang sangat mengerikan. Dibantu siapa? Dibantu sama iblis. Loh, Tuhanmu saja kong kali kong sama iblis loh. Bahkan akrab lagi ketika Tuhanmu diangkat sama iblis, kemudian diuji sama iblis. Gimana itu? Tuhanmu aja diuji sama iblis loh.
Lalu kamu kenapa menuding-nuding agama Islam seperti otak kamu berpikir, padahal bukan seperti itu. Memang jangankan iblis, apapun yang di dunia ini bergerak terjadi semua memang kehendak Tuhan saya untuk ujian buat kami. So what? Ini otak kotormu karena nggak ngerti bahwa Allah itu adalah iblis itu sendiri. Mana ada Tuhan membuat jebakan? Gitu. Dengan menciptakan iblis, Tuhan membuat jebakan. Berarti itu kehendak Tuhan sendiri gitu loh. Gitu. Dan yang menyesatkan iblis itu Allahmu. Gitu loh. Berarti Allahmu, jika penyesat itu jahat, maka Allahmu lebih jahat gitu. Karena yang telah menyesatkan iblis itu Allahmu. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan manusia, itu kata iblis. Berarti Allahmu lebih jahat dari iblis gitu loh. Karena dia yang menyesatkan iblis. Gitu. Ini Allahmu ini ibarat orang mengirim bom gitu loh. Dia mengirim setan-setan, berarti dia itu bosnya setan untuk menyesatkan orang. Mana ada Tuhan menyesatkan orang gitu, untuk menghasung mereka untuk berbuat jahat. Aneh si Allahmu ini. Dia ingin, padahal katanya dia itu ke orang Allah yang maha baik, tapi dia itu yang menyesatkan orang. Lucu, otakmu nggak jalan gitu loh. Tetapi watak si iblis ini juga, Muhammad itu berwatak iblis gitu loh. Dia menyetubui anak-anak, ya, dia merebut istri anak angkatnya, dia merebut istri orang, misalnya istri Kinana, ya, misalnya istri anak angkatnya si Zaid, misalnya dia menyetubuhi budak, ya, si Maria Al-Qibtiyah. Otakmu nggak jalan. Dia itu berlaku seperti iblis. Nah, itu yang kamu nggak paham. Iblis itu diberikan pilihan seperti manusia. Ketika dia di dalam surga, dia sangat patuh kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia memiliki free will, dia memiliki kehendak bebas. Dia iri ketika Adam diciptakan, tapi diperintahkan untuk memuliakan Adam. Dia iri gitu loh. Kayak kamu yang iri dengan Tuhan kami umat Islam yang kami muliakan, sementara Tuhanmu mati diinjak-injak gitu loh. Jadi iblis itu iri dengan Adam. Bukan Allah yang menyesatkan. Allah memberi pilihan kepada manusia, kepada iblis. Mau sesat apa enggak ya terserah. Kalau sesat hukumannya neraka, kalau baik lurus jalannya ya surga. Gitu. Tuhan kami itu enggak kayak Tuhan kamu, bodoh. Udahlah dia yang menciptakan surga dan neraka, dia menciptakan dosa, dia nebus sendiri dosa manusia. Mati ditelanjangin. Giliran di zamannya Bani Israel, dia kejam sekali membunuh Nuh dengan keturunan Nuh, membunuh umat zaman Nuh dengan air bah. Dia sangat kejam sekali membunuh suku Amalek. Giliran dia menjelma jadi manusia, dia pelin-pelan. Langsung dia berubah, tampar pipi kiri kasih kanan. Aneh kan Tuhan kamu kan? Terus dia menyalib dirinya, dibantu sama iblis. Iblis masuk ke dalam badannya Yudas. Kalau iblis nggak merasuki Yudas, kamu pikir orang Romawi tahu? Orang Romawi tahu siapa Yesus? Nggak bakalan terjadi penyalipan. Artinya Tuhan kamu yang merencanakan penyalipan itu telah koalisi sama iblis. Itu ayat yang saya posting di dalam kitab Perjanjian Lama. Roh dusta aja koalisi sama Tuhan kamu. Lah gimana kamu nuduh-nuduh kalau Tuhan kami itu adalah iblis? Iblis mana coba yang menyelamatkan hambanya Isa alaihissalam dari pelecehan, penghinaan dari orang-orang yang berdosa, sementara Isa sendiri tidak berdosa. Iblislah yang menjadikan nabi-nabi itu hina dina di mata manusia. Contoh ya kamu iblis. Kamu katakan Isa mati ditelanjangi, Yesus mati ditelanjangi nebus dosa kamu. Sementara Yesus nggak pernah berdosa, kalian percaya itu. Tapi dia mati menghinakan dirinya, melakukan tutorial bunuh diri. Kan geblek namanya itu. Free will. Kamu tahu nggak? Jika Allah sudah menyesatkan orang, apa ada free will lagi? Apa ada kemauan bebas lagi? Kamu ini goblok makanya. Kan jelas di situ dikatakan, engkau tadi karena engkau telah menyesatkan aku. Kan Allah telah menyesatkannya. Nggak ada free will di situ. Kamu bilang free will. Apa free will menurutmu? Jika Allah sudah menyesatkannya, di dalam Islam tidak ada free will. Ya, karena Allahmu sendiri yang menyesatkan orang gitu loh. Dia mengirim setan-setan untuk menghasung orang berbuat jahat, itu Allahmu. Jadi Allahmu ini sebenarnya bukan Tuhan gitu loh. Masa kan ada Tuhan yang menyesatkan orang, ada Tuhan yang menyesatkan iblis gitu loh. Berarti dia rajanya iblis. Mau free will kayak terserah lah, bukan itu poinnya. Poinnya adalah umat Islam mengimani bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan maha menghendaki. Dia menciptakan iblis, kemudian dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kemudian dia memberitahukan jangan begini, jangan begitu. Contoh, jangan makan buah ini Adam, tapi Adam tertipu oleh iblis. Kemudian karena Allah itu maha pengampun, dia mengampuni. Beda dengan Tuhan kamu yang nggak mengetahui apa-apa. Dia nggak tahu tuh siapa yang menyebabkan Adam makan buah pengetahuan. Siapa yang menyebabkan kamu makan buah ini Adam? Dia nggak tahu tuh. Nah, dan anehnya lagi, lebih dusta Tuhan kamu ketika dia katakan kalau kamu makan buah
mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di sini iblis yang betul, Tuhan kamu yang bohong. Buktinya Adam gak langsung mati di tempat. Nah, yang bohong siapa? Tuhan kamu. Yang benar siapa? Ular. Berkat bantuan ular, kita semua mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Gara-gara ular menunjukkan pohon pengetahuan, sampai sekarang kamu tuh nggak telanjang kayak Adam. Karena Tuhan menyatakan telanjang itu baik. Bayangin iblis mana yang iblis? Tuhan kami nggak kayak gitu. Tuhan kami menciptakan Adam untuk menguji iblis, kemudian menciptakan iblis untuk menguji manusia. Karena Tuhan maha tahu, ada yang akan tersesat, ada yang enggak. Makanya Tuhan ciptakan surga dan neraka. Anehnya Tuhan lu, bikin surga dan neraka, dia sendiri yang nanggung dosa-dosa orang. Aneh kan? Mati disalib, dibantu sama iblis. Tiba-tiba jadi manusia, diuji lagi sama iblis. Akrab banget Tuhan lu sama iblis. Jadi gini, otak lu yang gak nyampe memahami agama Islam, karena kamu sudah terbiasa menuhankan Tuhan yang pelin-pelan. Tuhan berikan hukum Torah kepada Musa, tiba-tiba dibatalkan di zaman Yesus, katanya dibatalin. Yang batalin bukan Yesus, yang batalin malah Paulus. Aneh gitu kan. Nah, jadi karena kamu terbiasa menuhankan Tuhan yang pelin-pelan, kamu ingin kami seperti kamu juga, padahal premismu nggak bisa. Karena Tuhan kami, Tuhan yang maha mengetahui, yang memberi ketetapan dan hukum-hukum dari zaman dahulu sesuai dengan perkembangan zaman, itu relevan sampai saat ini. Contoh, di zamannya Musa, bayar mata, nyawa bayar nyawa itu ada. Zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad, boleh nyawa bayar nyawa, tidak dihapuskan, tapi lebih baik memaafkan dengan cara bisa minta diat. Artinya disempurnakan hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kamu bilang Tuhan kamu tidak menyesatkan, kamu baca ayat itu. Roh dusta itu siapa yang mengutus untuk membuat kedustaan dari mulut nabi-nabinya? Itu Tuhan kamu loh. Kamu nggak malu nuduh Tuhan umat Islam, sementara ayat di kitabmu sendiri Tuhanmu berkoalisi dengan iblis dan roh dusta. Hah? Gimana dong? Tuhan kami umat Islam memuliakan hamba-hambanya seperti Isa yang dipilihnya menjadi orang-orang yang baik. Tuhan kamu justru bunuh diri. Katanya kan Yesus itu kan Tuhanmu kan? Dia bunuh diri dengan bantuan iblis. Gimana tuh? Jadi gimana dong sekarang? Yang lebih akrab dengan iblis siapa nih? Tuhan kamu apa Tuhan kami? Yang nggak biasa menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan itu kamu dan Islammu ya. Kebiasa kamu menuhankan si Allah fiktif ciptaan Muhammad, sosok imajinasi Muhammad untuk menipu orang. Akibat kebiasaan berbohong ya, akibat biasa sok tahu padahal salah. Itu yang kamu pahami ya, yang kamu percaya karena kamu percaya pada Allah yang sebenarnya tokoh fiktif ciptaan Muhammad untuk melegalisasi kejahatannya. Misalnya ketika dia mau bebas menyetubuhi budak, dia tinggal karang ayat ya. Allah menghalalkannya menyetubuhi budak ya. Ketika dia mengingini merebut istri anak angkatnya, tinggal dia bilang begini dari Allah katanya ya, sehingga tidak lagi dosa bagi para pengikut perihal istri putra angkat mereka. Nah, ini kan kamu nggak bisa memahami ini, kamu nggak mau berpikir waras seperti ini, bahwa itu sebenarnya karangan Muhammad gitu loh. Kalau berdiskusi itu ada baiknya ayat yang kamu tuduhkan kepada kami itu kamu tampilkan ayatnya. Jadi nggak kelihatan kalau kamu itu cuma memfitnah. Apa memang orang Kristen itu terbiasa dengan fitnah? Saya juga nggak paham. Sementara di dalam kitabmu sendiri Tuhan menginginkan perawan-perawan untuk dijadikan upeti untuk dia. Itu ada di perjanjian lama loh. Jadi sekali lagi kamu menuduh Islam itu menampar mukamu sendiri. Coba bayangin. Perawan-perawan dijadikan upeti untuk dia loh. Musa disuruh mengumpulkan perawan-perawan, itu ada ayatnya. Nah, kamu menuduh Nabi Muhammad mencutubuhi budak. Sementara nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang notabene adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kamu lihat itu menikah dengan budak. Hajar adalah budak menurut kitab kamu dan dinikahi oleh Ibrahim, bapak para bangsa-bangsa yang Tuhan berkenan kepadanya. Nah, sementara di zaman Nabi Muhammad budak dihapuskan. Jadi apapun tuduhan kamu kepada Islam justru kembali kepada kamu. Iya, ada ayat di dalam kitab kamu yang mengatakan Tuhannya Bani Israel itu meminta upeti perawan-perawan, itu tertulis di kitab kamu. Dan anehnya ya, tadi berawal dari katanya Tuhan kami lebih akrab dengan iblis. Ayo kita buktikan. Penyalipan itu karya terbesar iblis. Kemudian Adam memakan buah pengetahuan juga karya atas bantuan dan jasa dari ular. Kalau seandainya ular tidak menunjukkan pohon pengetahuan, sampai sekarang Adam telanjang dengan Hawa, dan kamu pun mungkin telanjang ini. Tapi berkat bantuan ular, akhirnya Adam tahu kalau dia punya kemaluan, dia punya rasa malu. Harusnya kamu berterima kasih sama ular, Tuhanmu yang dusta. Dia bilang kalau Adam makan buah pengetahuan, Adam mati. Padahal Adam gak mati, umurnya panjang, punya anak. Loh, sekarang gimana tuh? Udahlah Tuhanmu gak tahu siapa yang menyebabkan
Adam makan buah pengetahuan. Kemudian dia ternyata juga pikun. Dia bingung. Kok bisa kamu makan buah pengetahuan? Siapa yang memberitahukan kamu? Gitu. Dia berdusta lagi mengatakan kamu akan mati katanya. Tiba-tiba Adam nggak mati. Adam malah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan apa yang dikatakan ular. Artinya mana ini yang lebih akrab dengan iblis ini? Hah? aduh. Nuduh-nuduh Islam, kebalik ke mukamu sendiri, ketampar sendiri. Kamu ini, sementara si Allahmu juga minta pinjaman-pinjaman, gitu loh. Jika kamu meminjam sesuatu yang baik kepada Allah, ada itu Allahmu tukang pinjam, miskin kali Allahmu. Dan Allahmu itu germo di dalam surga, menyediakan 72 bidadari. Kerjaan orang di surga ngapain? Ngesek-ngesek, gitu. Kalian ini orang-orang bodoh yang nggak bisa diajak diskusi, gitu loh. Cuman main sebelah, gak belajar objektif, standar ganda. Pelajarilah Quranmu dulu. Kalau kalian bicara Alkitab, kalian gak ngerti. Karena pengarang Quran pun gak ngerti apa itu Alkitab, apa itu Jabur, apa itu Taurat, apa itu Injil, gak ngerti. Itu, pelajari dulu Quranmu yang omong kosong itu. Itu, gak usah kalau kalian bicara Alkitab, kalian gak ngerti. Karena pengarang Quran sendiri gak ngerti apa itu Alkitab, apa itu Injil. Gak ngerti dia. Oh iya, itu jelas. Kalau kami meminjamkan kepada Allah, maksudnya meminjamkan orang lain. Kalau kami memberi sedekah kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Gitu aja kamu nggak ngerti. Sementara kamu lihat itu, Musa disuruh ngapain? Ngumpulin upeti buat Tuhan kamu dari perawan-perawan. Aduh, kok perawan-perawan? Emangnya Tuhan doyan perawannya? Aduh, ini luar biasa loh ayat ini. Jadi kembali lagi, ketika kamu menuduh Tuhan kami adalah iblis, justru Tuhan kamu bersekongkol dengan roh dusta dan iblis untuk penyalipannya. Yang kedua, ketika kamu menuduh Nabi Muhammad meniduri budak, bikin ayat kata kamu, loh Tuhan kamu sendiri minta upeti perawan-perawan. Bandingkan itu Tuhan kamu loh, masa mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jelas, beliau adalah manusia, menikah dengan sah, buktinya tidak ada yang keberatan dengan pernikahan beliau. Istrinya mah adem-adem saja, kamu aja yang keberatan dengan pernikahan Nabi Muhammad. Saya aneh kan? Dan zaman dahulu musuhnya banyak, bukan Abu Jahal toh, ada Abu Lahab dan segala macam musuh. Nggak ada tuh yang memperkarakan pernikahan Nabi saya. Bahkan Nabi di dalam kitab kamu, Solomon istrinya ribuan, Ibrahim punya gundik, Nabi saya nggak punya gundik. Nah, ini semua kamu tuduhkan karena kebencianmu kepada nabinya umat Islam dan Allahnya umat Islam. Sementara kamu tidak membaca di kitab kamu bahwa ternyata Tuhan kamu bersekongkol dengan roh dusta, menipu para nabinya. Kemudian Tuhan kamu meminta upeti kepada perawan-perawan. Kemudian juga Tuhanmu bersekongkol dengan iblis untuk melakukan tutorial bunuh diri yang sangat mengerikan untuk menghapus dosa orang lain, gitu loh. Aneh kan? Nah, itu kesimpulannya adalah setiap premis kamu kepada umat Islam menampar mukamu sendiri. Oke, Torabika? Goblok kamu ini. Istri Muhammad protes, karena itulah Muhammad aku dapat wahyu. Ya, Quran surah Tahrim itu. Ya, karena Muhammad dicueki sama Aisyah dan Hafsah. Kamu ini makanya gak belajar, orang kelakuannya seperti binatang kamu anggap dari Tuhan, gitu loh. Tuhan mau penipu, kamu percaya. Padahal Tuhanmu itu cuman karangan Muhammad. Ketika dia kepepet, dia mengeluarkan si Allah dari kantongnya untuk membenarkan perbuatannya. Kamu bilang istri-istrinya nggak protes. Istrinya protes. Itu si Hafsah protes, si Aisyah protes. Nggak ditegur si Muhammad itu. Makanya dia ngeluarin ayat 1-5 itu kamu baca surah Tahrim itu ya. Ancaman Muhammad untuk menceraikan istrinya jika istrinya terus protes itu. Kamu ini nggak punya nalar. Otakmu sudah otak apa? Sama seperti otak binatang sudah. Duh, koplak bodoh. Kamu katakan bahwa Hafsah dengan Aisyah marah dengan Nabi Muhammad. Kamu tahu nggak sih, Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi saya sudah wafat, beliau nggak menikah lagi dengan orang lain. Artinya apa? Artinya suaminya adalah suami terbaik di dunia. Begitu juga dengan Hafsah. Nabi saya ada niat untuk berpisah dari Hafsah karena Hafsah meminta tambahan belanja. Tapi apa? Nggak jadi diceraikan. Hafsah pun tidak minta cerai kepada Nabi saya, menerima dengan keadaan mereka yang miskin. Bayangin wanita-wanita yang soleha ini punya suami, tidak punya kekayaan, padahal dia adalah raja di masa itu. Apa yang diharapkan wanita-wanita ini? Karena suaminya suami baik-baik. Nah, kalau cemburu, kamu bilang wajar cemburu. Siapapun cemburu. Siti Aisyah juga cemburu kepada Siti Khadijah karena Siti Khadijah disebut terus namanya oleh Nabi saya. Bahkan di kitab kamu yang aneh, Tuhan itu bersama dengan Sarah yang antagonis. Coba saya ceritakan.
Ibrahim meniduri Hagar agar punya anak. Kemudian setelah punya anak, Sarah dikasih anak sama Tuhan. Dia cemburu sama Hagar. Terus disuruh usir si Ismailnya sama Hagar sama Ibrahim. Ibrahim nolak. Tahu-tahu Tuhan kamu berpihak kepada pemeran antagonisnya. Kalau di sini kan ceritanya tuh Sarah tuh antagonis. Coba kamu bayangin Tuhan kamu aneh nggak? Nah, di sini kisah yang ada di dalam kitab kamu yang versi terjemahan ini, di situ Sarah itu terlihat cemburu kepada Hagar nggak mau berbagi warisan. Tapi apa yang kata Tuhan kamu? Iya, diusir aja itu nggak apa-apa. Tuhan kamu berpihak kepada orang yang jahat. Di situ Sarah terlihat jahat. Coba bayangkan. Nah, sebelumnya padahal Sarah sendiri yang perintahkan Abraham untuk menikahi Hagar. Padahal Hagar budak, dia bisa berkata apa? Coba Tuhan kamu kalau memang nggak boleh poligami, harusnya dia turun. Kan dia udah biasa turun naik, katanya kayak kecelup. Coba dia berkata sama Sarah, jangan gitu Sarah, nggak boleh. Atau Ibrahim, kamu jangan nikah sama Hagar, nggak boleh. Tapi enggak, setelah Ismail hadir ke dunia, kemudian Sarah punya anak yang bernama Ishak, Sarah memerintahkan Ibrahim mengusir Hagar. Tuhan kamu membela, suruh usir gitu. Kejam Tuhan kamu sama budak gitu. Tuhan kamu yang aneh gitu, kejam sama budak padahal budaknya nggak salah gitu loh. Aneh kan, berpihak kepada wanita yang nggak mau berbagi warisan, padahal dia sudah menentukan hukum hak kesulungan seorang anak itu nggak bisa digantikan. Ismail kan anak sulung, jadi hak warisan itu tetap akan kepada anak sulung. Itu ayatnya ada di dalam kitab kamu, tapi Tuhan kamu aneh, dia mengiyakan Sarah. Jadi seolah-olah Sarah ini lebih tinggi pakatnya dari Tuhan kamu gitu loh. Jadi kamu renungkan itu. Nabi Muhammad istrinya marah, waktu Nabi saya wafat aja istrinya Sayyidah Aisyah aja nggak nikah lagi, tandanya cinta mati sama Nabi gua. Aduh, kamunya aja yang iri sama Nabi Muhammad, karena dengan umat Islam ini kamu benci. Kamu sudah memiliki kebencian, kamu menuduh segala sesuatu yang kamu tuduhkan kepada umat Islam justru berbalik menyerang kamu sendiri. Kamu baca lagi kitab kamu, coy. Malu-maluin kamu itu. Udahlah Tuhannya bersekongkol dengan roh dusta. Sudahlah Tuhannya minta upeti dari perawan-perawan, bersekongkol dengan iblis untuk melakukan tutorial penyalipan terhadap dirinya, bunuh diri. Tiba-tiba bersekongkol lagi tuh Tuhan sama Sarah yang mengusir budak yang disuruh nikahi di awal gitu. Aneh kan Tuhan kamu? Inilah pembelaan bodoh. Akibat kamu pikirannya sudah sama seperti binatang, nggak bisa menalar sesuatu mana yang baik, mana yang karangan, mana yang manipulasi. Muhammad itu menyetubuhi budak, istrinya protes marah-marah, tapi siapa berani sama Muhammad? Ya, tahu sendirilah kelakuan umat Islam gimana. Ya toh, siapa berani sama Muhammad? Karena Muhammad juga punya jurus, yaitu mengatasnamakan si Allah. Ya, dia menyetubuhi budak, istrinya protes kok. Hafsah protes sampai nggak negur Muhammad. Kamu bilang wajar cemburu. Ya, kagak ada urusannya. Ya, yang kamu bilang kan mereka nggak marah. Marah itu mereka. Sampai akhirnya Muhammad, kamu baca itu Quran surat Tahrim ayat 1-5. Ya, Muhammad mengancam mereka, istrinya mau menceraikan mereka. Ya, gara-gara mereka protes. Gitu loh. Ada hadisnya kok. Gitu. Muhammad bilang, ya kenapa kamu melakukan ini? Apakah hanya di rumahku, kata Hafsah. Apa kamu bilang Hafsah terima saja? Ini otakmu bahlul. Gitu, karena kamu nggak mikir ya, membenarkan kejahatan. Terus budak itu loh, itu salah sesuai hukum Taurat. Gitu, jangan mengingini istrinya apapun yang punya sesamamu. Itu perintah Tuhan dalam hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Gitu loh, Muhammad budak diingini, menantu diingini, istri orang diingini, semuanya. Kamu nggak bisa nalar itu. Selalu kamu bela yang jahat itu. Kamu bilang Muhammad orang miskin. Miskin dari mana? Ya, sementara ada ayat yang mengatakan harta rampasan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Bayangkan, harta rampasan itu milik Muhammad gitu loh. Gara-gara Muhammad mengatasnamakan Allah. Masa kan kamu nggak nalar begini? Itu hanya pemanis-pemanis. Bilang Muhammad miskin, dari mana Muhammad? Dia merampok terus kok. Bahkan harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya, kata Muhammad kok. Itu. Biasa aja diskusi itu, nggak perlu kamu bersama Roh Kudus. Apa jangan-jangan Roh Kudus membimbingmu berkata seperti ini? Aduh. Yang pertama, dari awal kamu diskusi nggak bawa ayat, kamu menyimpulkan ayat sendiri. Kamu nggak bawa ayat. Nah, saya tampilkan tuh ayat semua. Kamu tuduh Tuhan saya katanya iblis, katanya penipu. Saya kasih ayat di mana Tuhan kamu bekerja sama dengan roh dusta, menipu nabi-nabinya. Kemudian kamu bilang Nabi Muhammad suka nikahi budak-budak. Saya kasih ayat di mana Tuhan kamu minta upeti perawan-perawan. Terus kamu bilang lagi Tuhan saya ini Nabi saya itu nabi yang jahat karena ingin menikahi ini, terus begini kata kamu. Lah,
Sementara Tuhan kamu sendiri ya bersekongkol dengan Sarah yang pencemburu itu. Di dalam kitab kamu tulisannya begitu, tapi kami umat Islam tidak mengimani begitu. Kami memuliakan Sarah dan Hajar dan Ibrahim. Tapi di dalam kitab kamu tertulis begitu. Di situ tertulis bahwa Sarah ini cemburu dengan Hagar, padahal dia yang suruh tiduri Hagar agar punya anak, karena dia nggak sabar pengen punya anak. Giliran dia Hagar udah punya anak, dia juga dapat anak, disuruh usir itu budak. Apalah salahnya budak kan? Berarti Tuhan kamu itu berpihak kepada orang yang punya iri dan dengki. Nah, di sini kamu harus mikir. Kamu bilang saya bodoh nggak apa-apa. Lebih baik kamu bilang bodoh daripada saya bodoh beneran. Mengimani ayat-ayat yang aneh gitu. Mbak, bayangin Tuhan kamu mengibaratkan peristiwa dengan menyebutkan kelamin sebesar punya keledai, pancarannya seperti punya kuda. Apakah Tuhan yang pantas seperti itu berkata cabul di dalam kitab suci? Jadi kembali lagi, yang mana yang iblis, mana yang bukan iblis, itu akan terkuak dari perkataan-perkataan Tuhan itu sendiri dan perbuatan-perbuatan Tuhan itu sendiri gitu loh. Sementara di dalam Islam kami mengimani segala sesuatu yang bergerak ini adalah atas perintah Allah. Iya, Allah yang menciptakan iblis, iya, tapi Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia dan iblis. Kemudian Allah tunjukkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka gitu loh. Jadi apapun kesimpulan kamu terhadap Islam justru terdapat di dalam kitab kamu. Jadi gak usah kejang-kejang deh sama saya diskusi. Kamu minum aja pil anti kejang, karena apa yang kamu tuduhkan kepada kami justru kitab kamu menampar mukamu gitu. Harusnya kamu malu, tapi kayaknya kamu gak punya rasa malu gitu. By the way, Roh Kudusnya bekerja itu ya. Makanya saya dari tadi itu menampilkan ayat-ayat kitab kamu tanpa mengedit dan mengurangkan satu huruf pun. Sementara kamu dari tadi nggak pernah menampilkan ayat, kamu hanya menyimpulkan sendiri. Terus kamu mengata-ngatai saya, ya tidak masalah. Mungkin Roh Kudus kamu sedang bekerja saat ini gitu, dan bahasa kasihmu bermunculan semua. Inilah bukti dari Allah, mana ajaran yang benar, mana yang tidak. Karena ajaran yang benar akan membuat orang semakin berpikir sehat, semakin nyantai. Tidak seperti kamu, kejang-kejang dari tadi. Karena terbukti ternyata Tuhan kamu pertama di dalam kitab kamu mengirim roh dusta, bersekongkol dengan roh dusta menipu nabinya. Yang kedua, Tuhan kamu atas bantuan iblis akhirnya terjadilah tutorial bunuh diri yang sangat mengerikan untuk menebus dosa orang lain, padahal dia yang ciptain surga, dia yang ciptain neraka. Yang ketiga, Tuhan kamu meminta upeti dari perawan-perawan. Coba kamu bayangin itu, apa nggak ngeri itu di dalam kitab kamu? Tuhan kamu juga lah yang mengumpamakan kejadian-kejadian dengan menyebutkan bagaimana bentuk kelamin yang seperti punya keledai dan pancarannya seperti kuda. Jadi mana yang iblis sekarang? Lalu kamu memfitnah Nabi Muhammad SAW. Bukan pembelaan, ini adalah logika berpikir. Bagaimana mungkin seorang istri Aisyah, Sayyidah Aisyah, setelah meninggal suaminya padahal dia masih muda pada masa itu, dia tidak menikah lagi dengan orang lain. Coba kamu bayangin, apa coba? Berarti suaminya adalah the best husband. Berarti suaminya adalah suami yang baik, yang sangat dia cintai. Kalau masalah cemburu kan wajar. Saya sudah ceritakan tadi bagaimana Sarah cemburu. Di dalam kitab kamu Sarah itu jahat loh. Udah disuruh Hagar dihamilin, gak punya anak, dia pasti kasih anak lagi. Tiba-tiba dia suruh usir Hagar. Dan Tuhan kamu membela itu loh. Coba bayangkan. Yang aneh itu ayat Qur'anmu. Alkitab itu menceritakan apa yang dilakukan tokoh secara jujur. Yang tidak jujur itu Muhammadmu memanipulasi kejahatannya, membenarkan kelakuan jahatnya. Kelakuannya itu jahat aslinya loh. Kalau diikuti jahat. Cuman dia mengatasnamakan Allah. Dia bilang Allah menghalalkannya gitu loh. Kelakuan jahat diakui dihalalkan oleh Allah. Misalnya menyetubuhi budak. Ya toh, bini ada, budak yang disikat ya toh. Hafsah kan marah, kamu bilang Hafsah gak marah. Marah si Hafsah, cerita sama Aisyah, gak ditegur si Muhammad. Gitu. Kamu ini gak pakai otak. Lalu kamu mencari pembanding dari kejahatan Muhammad itu dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Kalau kamu mau diskusi yang terarah, saya sangat mudah membantah asumsimu itu, gitu loh. Tapi kamu nyerocos, yang penting kamu berusaha menyerang, mencari pembanding. Karena malu kelakuan Muhammad seperti itu gitu loh. Muhammad itu kelakuannya sangat jahat gitu. Kamu membanding-bandingkannya. Allah menghalalkannya itu. Mana ada perintah Tuhan dalam Alkitab itu dilarang menyetubuhi, apalagi menginginkan aja nggak boleh lo di dalam hati lo. Orang itu nggak boleh. Jika kamu menginginkan dalam hati, maka kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Itu kata Yesus. Lah Muhammad mantu diingini, dijinai. Ya, istri orang direbut, budak disikap juga, otakmu nggak jalan.
Muhammad cuma memanipulasi nama si Allah untuk membenarkan kejahatannya. Oh jelas, harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Buktinya Nabi saya tidak bermewah-mewah seperti yang terjadi pada paus-paus di Vatikan, nggak duduk di tahta bermewah-mewah begitu. Kamu karena kebencianmu saja kepada Nabi Muhammad. Kamu klaim Siti Aisyah marah, padahal jelas-jelas Siti Aisyah mencintai suaminya. Hafsah juga begitu. Kamu karena itu tadi kebencianmu yang sudah merasuk ke tulang-tulangmu, mungkin karena Roh Kudusmu sudah sedang bekerja saat ini, nggak tahu ya apa ini adalah Roh Kudus atau roh setan yang merasuk diri kamu, saya juga nggak paham gitu. Karena di dalam kitab kamu Tuhan itu bersekongkol dengan roh dusta, itu jelas ayatnya, kamu nggak bisa memungkiri itu gitu. Nah dari tadi kamu tidak pernah menampilkan hadis dan ayat. Nah kamu menyimpulkan sendiri karena kebencianmu gitu. Nah, apalagi coba kamu memfitnah Nabi Muhammad, menginginkan istri menikahi menginginkan istri orang, segala macam. Padahal ketika dia menikah dengan istrinya Zaid atau Yazid itu sudah bercerai dengan suaminya, bukan menikahi istri orang gitu. Aneh kan kamu, karena kebencianmu saja. Dan pada masa itu Nabi saya itu punya musuh, tapi tidak ada satupun musuhnya yang memfitnah seperti yang kalian Kristen lakukan saat sekarang ini gitu. Tapi kalau dilihat di dalam kitab kamu, Tuhan, bayangkan kamu mau membandingkan Tuhanmu dengan Nabi saya. Tuhanmu menghendaki perawan-perawan untuk upeti. Tuhanmu loh itu, katanya Tuhanmu gak punya nafsu. Tuhanmu sendiri yang mengatakan dia menghendaki upeti-upeti dari kalangan perawan-perawan. Itu nggak bisa dibandingkan dengan Nabi saya yang hanya manusia dan menikah sah dengan istri-istrinya gitu loh. Nabi-nabi di dalam kitabmu pada punya gundik, Nabi saya nggak punya gundik. Jadi klaim kamu dan tuduhanmu itu batal. Justru mengerikan, Tuhan menghendaki upeti dari perawan-perawan. Nah, kamu bayangkan itu. Lah gobloknya kamu, ya. Orang yang memaparkan kejahatan Muhammad, kamu bilang kebencian. Yang kamu itu yang melakukan kebencian terhadap orang yang memaparkan kejahatan Muhammad, mengungkapkan kejahatan Muhammad. Muhammad jahat kok. Kamu bilang Aisyah sangat mencintai Muhammad. Dari mana? Ya tidak ada hubungan yang saya katakan, bukan soal Aisyah mencintai Muhammad atau tidak, tapi kelakuan Muhammad benar atau tidak gitu loh. Bukan soal mencintai, kelakuan Muhammad benar atau enggak gitu loh. Ya toh. Kamu bilang Aisyah nggak marah, Hafsah nggak marah kok ada hadisnya. Kamu yang buta, menutup mata kamu untuk sebuah kejahatan. Muhammad itu mengatasnamakan Allah untuk melakukan kejahatannya. Itu menyetubuhi budak itu dosa kok. Dosa itu bersetubuh apa, kelakuan apa seperti itu. Budak pun diembat dengan mengatasnamakan Allah agar kelakuan bejat itu bisa diterima oleh orang-orang, bisa diterima oleh istrinya. Padahal Hafsah juga protes kok kelakuan Muhammad itu. Sehingga Muhammad mengaku dapat wahyu. Quran surat Tahrim ayat 1-5, kamu baca itu. Tidak ada di situ menyatakan bahwa Nabi saya itu berzina dengan budak. Di situ jelas Nabi saya mengatakan kepada Hafsah bahwa dia mengatakan tidak mendekati budaknya Hafsah. Lalu ketika Nabi saya mengharamkan, baru nggak boleh mengharamkan begitu, gitu loh. Kamu karena benci aja sama Nabi Muhammad, sementara di dalam kitabmu Tuhanmu menginginkan perawan, kamu diam aja. Aduh, kamu jelas-jelas di dalam hadis itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Hafsah bahwa dia tidak mendekati budaknya Hafsah. Di mana di situ dikatakan Nabi saya meniduri budaknya Hafsah? Hah? Di situ di hadis yang kamu posting ini, Nabi Muhammad mengatakan kepada Hafsah bahwa dia tidak mendekati budaknya yang bernama Maria dan justru mengharamkan. Tapi itu nggak boleh mengharamkan begitu, itu ayatnya baru turun gitu loh. Mana kamu tuduhan kamu itu? Kamu nggak membaca hadis ini, kamu menyimpulkannya sesuai otak kamu. Sementara Tuhan kamu menginginkan upeti dari perawan-perawan, kamu lupa, nggak mau membahasnya ya. Kamu juga tidak mau membahas Tuhanmu yang mengutus roh dusta ke mulut para nabi-nabinya. Orang berbuat jahat tuh nggak ngaku, bro. Makanya kamu nih otakmu nggak jalan, gitu. Mana ada penjahat ngaku? Karena itulah dia menutupi kejahatannya, gitu. Nggak ada berzina di situ. Tapi kelakuannya itu adalah kategori zina. Ya kalau orang jahat nyuri nggak mungkin dia ngaku nyuri. Ya pembuat kejahatan itu loh, penjahat itu nggak mungkin ngaku. Otakmu harus jalannya ke situ, gitu. Kejahatan itu orang jahat itu nggak mungkin ngaku dia bahwa dia melakukan kejahatan. Justru di sini jelas Muhammad menutupi kejahatannya dengan mengatasnamakan Allah. Ini nyata bahwa Allah itu hanya sosok fiktif ciptaan Muhammad gitu loh. Kamu nggak jalan.
Yang menyetubui zina budak itu adalah perbuatan zina, gitu loh. Bukan istrinya itu. Dari mana Muhammad buat aturan sendiri? Kalau dijalankan diikuti kayak kelakuan Muhammad, maka kita tahu bahwa kelakuan Muhammad itu jahat. Otakmu harus jalan sedikit biar kamu sadar. Kamu ini makanya akibat otakmu nggak jalan menuntut kejahatan Muhammad. Kamu bilang nggak ada itu, Muhammad berbuat zina, dia mengharamkan mendekat budak. Padahal di situ Muhammad ketahuan si Hafsah sedang bersama budak. Oh, tahu aja toh. Orang berdua-duaan apa kerjaannya. Tapi kamu lupa itu. Setelah itu ya Muhammad itu ngumpul sama budak-budak sama si Maria itu sehingga melahirkan anak namanya Ibrahim yang meninggal waktu bayi itu. Kamu lupa itu. Ya budak itu bukan istri. Nah, kategorinya itu zina. Gitu loh. Kamu ini bersuara berkelit, bahkan mendustai fakta-fakta tentang kelakuan Muhammad. Nah, kamu seharusnya sadar bahwa perbuatan Muhammad itu busuk, jahat gitu loh. Ya kalau mau perbuatan Muhammad itu jahat, tinggal kamu ikuti. Ayat ini bukan masalah mengharamkan itu, tapi mengharamkan madu, koplak. Kamu itu mengambil artikel dari Kompas kan, yang berdusta kan. Artikel-artikel semacam ini dari kalian inilah mengambil hadis-hadis yang kalian pelintir-pelintir. Kami umat Islam makanya tidak boleh mempercayai hadis-hadis yang datang dari kalian. Hadis-hadis yang dibuat artikelnya untuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nah, itu di atas itu ada jawabannya. Di artikel itu bahwa kalian senang sekali mengambil hadis-hadis pelintiran gitu. Padahal ayat-ayat turun itu mengharamkan madu. Nabi kami mengharamkan madu lalu dilarang. Karena madu itu membuat istrinya tidak suka dengan baunya. Lalu Nabi mengharamkan madu. Lalu disitulah ayat itu turun bahwa Nabi tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan. Dasar memalukan ya kamu ya. Sementara di kitabmu sendiri Tuhanmu meminta upeti perawan-perawan. Kamu selalu seperti itu umat Kristen, mengambil dari pinggiran-pinggiran hadis doif, bahkan hadis maudhu, atau menggabung-gabungkannya gitu. Hanya untuk apa? Untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah terbukti bagaimana Kristen ini bekerja. Dia mengambil artikel-artikel seperti Christian Prince, artikel-artikel fitnahan, dan mengartikan ayat Al-Quran seenak udelnya. Padahal di dalam kitabnya sendiri mengerikan. Di mana roh Tuhannya bersama-sama dengan roh dusta, di mana dikatakan bahwa juga Tuhan kamu meminta upeti perawan-perawan. Harusnya kamu terguncang dengan itu, tapi kamu justru memfitnah Nabi Muhammad dengan artikel-artikel bullshit. Kamu bilang saya mengambil referensi dusta. Kalau saya mengambil referensi dusta, maka yang dusta itu umat Islam sendiri. Kapan sadarnya kamu ini bahwa kelakuan Muhammad itu jahat? Ya, selalu mendusta ya apa yang menjadi fakta tentang Muhammad. Pembuat kejahatan tidak mungkin ngaku. Orang yang bermental berwatak jahat tidak mungkin ngaku. Dia akan menutupi kejahatannya sebisa mungkin. Itulah yang dilakukan Muhammad. Tapi kita tahu bahwa kelakuan jahat itu adalah dari perbuatannya, bukan dari omongannya. Orang nyuri bisa aja, saya ini kepepet, saya ini butuh biaya, tapi dia tetap nyuri. Itu sama halnya ketika Muhammad menyetubui budak, merebut para anak mantunya, ya, merebut istri orang. Dia berdalih firman Allah, dapat firman Allah, dia dihalalkan oleh Allah, tapi kelakuannya itu jahat gitu loh. Nah, dari kelakuannya kita lihat, bukan dari omongannya. Kalian ini berarti orang-orang yang mudah ditipu gitu loh. Saya mengambil referensi itu dari literatur Islam sendiri. Kalau kamu bilang dusta, berarti yang berdusta Islam sendiri. Entah Islam yang saya ambil referensinya atau Islam kamu yang berdusta gitu loh. Karena kamu malu kelakuan Muhammad itu bejat. Lah kebiasaan Islammu itu yang berdusta, terus sok tahu itu. Coba kamu hentikan dulu deh. Kamu tahu nggak bahwa yang saya ambil itulah seorang doktor yang menulisnya. Kamu gelarmu apa? Orang Arab itu yang nulisnya. Nanti saya foto ya bukunya. Kamu bilang saya ngambil dari Kompas. Kebiasaan kamu ini. Kebiasaan berdusta, menuduh orang berdusta. Heran saya sama kalian ini ya. Makanya saya debat sama kalian tuh kadang suka malas, ngeles, terus sok pintar. Ya, jahat pun kalian ngaku bener, ngaku baik. Sudah ketahuan jahat, kamu nggak bisa bantah. Kamu berdalih macam-macam. Jika memang itu kamu anggap referensi dusta, maka yang berdusta adalah Islam sendiri gitu loh. Entah kamu atau Islam yang menulis itu. Gitu loh. Berarti Islam itu pendusta. Karena yang saya ambil itu adalah tulisan literatur Islam. Salah kamu bilang saya ngambil dari tulisan Kompas. Ngaco kamu, makanya jangan sok tahu dulu. Jangan suka mengambil kesimpulan dari apa yang tidak kamu tahu. Pertama, secara fakta logika saja, istrinya Aisyah
yang kata kamu mengetahui juga dengan Hafsah marah suaminya menggauli budak. Faktanya tidak menikah setelah beliau wafat, setia kepada beliau, bahkan sangat mencintai. Itu fakta logika yang sangat jelas, sebagaimana fakta dikatakan bahwa kalian katakan Siti Aisyah itu adalah korban pedofil, sementara dia tidak menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Dan kedua, fakta logika yang sangat-sangat gampang dipahami. Pada zaman dahulu, Nabi kami itu bukan cuma punya musuh satu orang, banyak yang memusuhi beliau, tapi tidak ada satupun riwayat dari musuh-musuhnya yang menjadikan fitnah ini sebagai serangan kepada Nabi kami. Ini baru muncul akhir-akhir ini dari kalangan kalian Kristen. Ini buktinya apa? Bahwa kalianlah yang suka mencari hadis-hadis yang dhaif, maudhu, kemudian menggabung-gabungkannya dengan Al-Quran, karena bentuk kebencian kalian kepada Nabi kami Muhammad SAW gitu loh. Sementara di dalam kitabmu, Tuhanmu meminta upeti untuk perawan-perawan. Apa kamu nggak malu membandingkan Nabi saya dengan Tuhan kamu? Katanya yang roh itu. Hah? Kalau jadi kamu, saya sudah malu sekali loh. Tuhanmu loh yang minta perawan. Kamu ini kelewatan, pikiranmu nggak jalan. Ya, kejahatan bukan soal cinta. Kamu tahu nggak? Kamu mencintai suamimu sekalipun dia mendustaimu, itu sah-sah saja. Tapi suamimu berdusta gitu loh. Kamu mencintai suamimu ketika suamimu berzina, itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti suamimu nggak berzina. Gitu loh. Hafsah nggak menikah, Aisyah nggak menikah. Kamu lupa bahwa Nabi melarang menikahi istrinya setelah dia mati. Ya siapa berani nikahin? Dong ada larangannya kok. Kamu lupa itu. Kamu ini berusaha menutupi kelakuan Muhammad yang jahat dengan berbagai dalih. Kamu bilang lagi, fakta saat itu musuh-musuh nggak ada yang mempersalahkan ini. Wong saya ngambil tulisan Islam aja kamu persoalkan kok. Ayo, apalagi dulu orang yang menulis, nggak berani orang. Tahu aja menghina Muhammad sedikit aja gimana. Oh ini aja ya kamu persoalkan kok, apalagi dulu Muhammad lagi hidup lagi kuat. Siapa berani gitu loh. Pancung jelas itu lehernya. Wong sekarang saya mengambil fakta dari tulisan Islam seorang dokter kok, kamu aja mendustainya. Nah, kamu bilang tulisan dusta apa segala macam. Gitu. Apalagi jika dulu zaman Muhammad masih kuat, jelas di uber itu orang yang mempersoalkan. Wong dia istrinya mempersoalkan aja dia ngarang-ngarang ayat kok. Yang kita lihat itu kelakuannya, bukan omongannya. Ya, pembuat kejahatan orang yang berwatak jahat, penjahat itu akan mencari dalih. Ya, untuk membenarkan kejahatannya. Kamu lupa untuk berpikir ini. Logika kamu itu keliru. Sudah bisa saya bantah. Bahkan di dalam surah At-Tahrim itu, sebagian ulama meriwayatkan bahwa ayat itu bentuk kecemburuan istri Nabi yang satu sama lain karena masalah madu. Jadi Nabi mengharamkan madu. Nabi mengharamkan madu. Cuman terakhir-terakhir ini memang banyak ada artikel-artikel yang memfitnah Nabi saya tentang apa yang kamu katakan itu masalah Maria itu. Padahal jelas-jelas Maria yang kata kamu adalah budaknya Hafsah itu adalah istri Nabi saya yang dihadiahkan ketika beliau menang perang. Itu beda lagi ceritanya gitu. Tapi orang Kristen memang suka seperti itu, sukanya mengkait-kaitkan hadis, kemudian mempelintir-pelintirnya, kemudian menggabung-gabungkannya dengan Al-Quran. Sementara kami umat Islam paham betul surat At-Tahrim itu diturunkan karena Nabi kami mengharamkan madu. Lalu Allah mengatakan tidak baik menghalalkan tidak baik mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi kami umat Islam paham betul bagaimana prinsip orang Kristen ini menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi logikanya apa? Nabi kami itu punya musuh dari zaman dahulu. Namun tidak ada riwayat satupun yang mengatakan Nabi kami pedofilia. Nabi kami seperti yang kamu tuduhkan, seperti nabi-nabi di dalam kitab kamu. Ada yang punya gundik, punya istri 1000. Bahkan Daud yang dimuliakan oleh Tuhan mengintip Batseba mandi. Coba kamu bayangkan Nabi itu loh, roh Tuhan bersama dia mengintip Batseba mandi, istri Uria, lalu mengirimkan Uria ke medan perang sampai dia mati. Itu Tuhanmu berkenan kepada Daud. Kemudian setelah itu Daud punya anak Salomo dari hasil istri orang yang diambilnya itu. Tuhan berkenan kepada anak itu. Yang berzina Daud dengan Batseba, tapi yang dibunuh anak hasil zinanya. Setelah punya anak lagi, Tuhan berkenan kepada anaknya itu, yaitu Salomo. Aneh kan Tuhan kamu? Kenapa kamu aneh dengan Nabi saya yang punya istri banyak dan saling mencemburui satu sama lain karena saling mencintai? Saking cemburu. Kenapa istri Nabi saya saling mencemburui? Karena berarti mencintai suaminya yang baik akhlaknya gitu loh. Bahkan Aisyah pun tidak menikah lagi setelah Nabi saya wafat. Itu bukti kalau Nabi saya memiliki akhlak yang baik, tidak seperti yang kalian Kristen fitnahkan. Kamu bilang madu lagi. Saya sudah paham itu ya.
Tapi nggak mungkin hanya soal madu sampai Muhammad ngancam-ngancam istrinya untuk menceraikannya. Terus hanya soal madu, coba nalarmu jalan dikit deh. Hanya gara-gara soal madu, istrinya sampai nggak negur Muhammad. Nggak masuk akal itu. Kalau memang nggak gara-gara dia menyetubuhi orang. Coba jalankan sedikit nalarmu dah. Saya tahu itu ya. Saya tahu itu. Tapi yang rata-rata orang, rata-rata ini ya, itu soal Muhammad menyetubuhi Maria Al-Qibtiyah, mendekati budaknya. Yang nulis ini loh sekarang ada hadisnya. Nah, kemudian ini profesor, doktor yang nulis ya. Doktor ya, kamu nggak tahu apa-apa dibanding dengan doktor yang nulis, dia menguasai Islam ketimbang kamu gitu loh. Kamu bilang lagi itu soal madu, emang benar ada 2 riwayat. Tapi dua-duanya diakui benar gitu loh. Kamu ini berusaha mendustai, tadi kamu bilang sudah soal cemburu, soal ini. Kalau ada cemburu soal madu, lucu, berarti Sedeng itu istri-istri nabimu. Orang soal madu kok cemburu? Coba otakmu jalani dikit deh. Aduh, saya bingung dah. Entah kamu ini udah kelewat gila, atau emang kamu udah terbiasa ya untuk berbuat jahat. Kamu lalu bilang Kristen lagi bilang bahwa ini dari Kristen. Kamu ini berarti kurang gaul. Islam sendiri kamu gak paham. Yang bilang Maria itu budak si Muhammad itu bukan kami. Hadis-hadismu, ya tokoh-tokoh Islam, ya guru-guru besar Islam, itu yang bilang bukan kami. Kalau itu dianggap dusta, berarti yang dusta Islam sendiri. Yang bikin menghina nabimu berarti Islam sendiri, gitu loh. Kebiasaan kamu ini, kalau nggak bisa bantah, begitu ditemukan Muhammad itu kelakuannya nggak baik, berusaha kalian tutupi, ya dengan menuduh orang lain, gitu loh. Ini kejahatan. Dari kejahatan ke kejahatan yang lain. Kamu mencoba menutup kejahatan Muhammad, lalu berbuat jahat lagi, menuduh orang lain. Padahal referensi semua itu dari Islam sendiri gitu loh. Lah kalau kamu nggak punya titel, nggak punya gelar, apa dasarmu untuk menilai bahwa itu salah, keliru? Dan referensinya semua dari Islam. Nabi saya itu terkenal dengan kejujurannya. Bahkan orang yang membenci dia dari kalangan kafir Quraisy pun mengakui kejujuran Nabi saya. Itu ada hadisnya. Terus tiba-tiba kami harus percaya kepada kamu yang membenci Nabi saya dengan mengatakan Nabi saya pendusta. Enggak mungkin, kami tidak mungkin percaya dengan orang seperti kamu yang bukan yang bukan beragama Islam dan membenci Nabi saya gitu. Sementara pada zamannya Nabi saya itu sangat jujur gitu. Dan bahkan musuhnya pun diriwayatkan mengakui kejujuran Nabi saya gitu. Nah, jadi hadis yang kamu kutip-kutipkan itu adalah hadis yang dibuat oleh Kompas kalau tidak salah ya, artikel-artikel yang memang disengaja untuk menjatuhkan, membuat nama Nabi saya jelek gitu. Seperti sebagaimana yang kalian nyatakan Nabi saya mati diracun gitu. Secara historis dan secara akal sehat itu tertolak gitu. Contoh, istri-istrinya semuanya mencintai Nabi saya. Itu jelas. Bagaimana mungkin ada seorang istri yang bertahan dengan suaminya yang miskin, kehidupannya susah, minta jatah naik belanja aja nggak di ACC sama suaminya. Itu Absah itu pernah minta jatah belanja untuk dinaikkan, tidak di ACC oleh Nabi saya. Tapi dia masih bertahan dengan Nabi saya. Coba kamu bayangkan apa yang ada pada diri Nabi saya kalau bukan akhlaknya yang mulia. Nah, yang kedua, setelah kematian suaminya, Aisyah sendiri yang masih muda tidak menikah lagi. Coba kamu bayangkan bagaimana korban pedofil menurut kalian, atau korban dari suami katamu yang berdusta itu bisa bertahan seperti itu. Coba kamu bayangkan apa yang ada pada diri Nabi saya kalau bukan akhlaknya yang mulia. Yang terakhir adalah musuh-musuh Nabi saya bukan cuma orang Kristen saat ini. Zaman dahulu itu Nabi saya itu udah punya musuh. Nggak ada tuh riwayat yang memfitnah seperti yang kalian lakukan saat sekarang ini. Fitnah-fitnah keji seperti ini muncul baru belakangan ini aja. Seperti Nabi saya katanya pedofilia lah, yang menikahi begini begitulah. Sementara yang anehnya satu lagi, ada lagi tuh tuduhan menikahi Safia, katanya bapak ibunya dibunuh kemudian dinikahi. Kalau secara logika akal sehat orang yang berpikiran logis, harusnya perempuan itu marah kepada Nabi saya karena telah membunuh orang tuanya. Harusnya dia membunuh Nabi saya ketika tidur bersamanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi saya demam, perempuan itu berkata, andaikan sakitnya itu pindah kepadaku. Artinya apa? Berarti dia mencintai lelaki ini gitu. Apa yang ada pada lelaki ini kalau bukan akhlak yang mulia? Nah, itu ya. Yang kedua, kamu mau membandingkan Nabi saya dengan Tuhanmu di dalam kitabmu yang meminta upeti perawan-perawan. Apa kamu gak malu?
Kamu bandingkanlah, coba kamu lihat nabi-nabi di dalam perjanjian lama, bagaimana keji perbuatan mereka tertulis di dalam kitabmu. Daud mengintipi Batseba mandi, kemudian menghamili Batseba yang masih jadi istri orang. Tapi yang dibunuh Tuhan kamu siapa? Anak hasil zinanya. Padahal di dalam kitab kamu terdapat bahwa orang yang berzina dialah yang harus mati. Tapi yang dibunuh Tuhan adalah anak hasil zinanya yang tidak tahu apa-apa. Sementara Daud dan Batseba akhirnya menjadi suami istri, punya anak Salomo, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan kamu aneh nggak? Dan yang kedua, Ibrahim katanya berzina dengan Hagar atau menikah dengan Hagar. Tapi anehnya yang memerintahkan itu siapa? Sarah. Setelah punya anak diusir, yang memerintahkan siapa lagi? Sarah. Dan Tuhan membenarkan perbuatan Sarah. Padahal kalau terjadi zaman sekarang ini, Sarah adalah pemeran antagonisnya. Sayang, kami umat Islam tidak seperti kalian memahami itu. Kami sangat memuliakan Sarah dengan Hagar, Ismail dan Ishak kami muliakan gitu. Jadi kalau kamu membaca kitab kamu, justru perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan hina itu ada di dalamnya. Tuhan kamu menggambarkan sebuah peristiwa dengan menyebutkan kelamin. Kelamin sebesar punya keledai, kemudian pancarannya seperti punya kuda. Lalu kamu menuduh Nabi saya porno dan vulgar. Sementara Tuhan kamu sendiri berkata tentang kelamin. Di manakah pikiranmu, duhai yang memiliki Roh Kudus yang suka kejang-kejang? Hah? Ayo kamu pikirkan lagi, baca dulu ayat kitab kamu. Apakah ini benar dari Tuhan atau tidak? Masa Tuhan membicarakan masalah kelamin dan buah dada yang seperti pohon anggur katanya kan? Tuhan kok kayak gitu cabul? Nuduh-nuduh Nabi umat Islam cabul. Padahal Tuhannya sendiri yang cabul. Kamu baca di dalam Ulangan 24:14 bagaimana hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, anak-anak boleh kau pergunakan. Bayangkan di dalam kitabmu, hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu boleh kau pergunakan. Coba bayangkan, Tuhanmu perintahkan pergunakan perempuan-perempuan yang kau rampas. Itu ada di dalam kitabmu ayatnya. Kau pula nuduh-nuduh Nabi kami berbuat porno, sementara Tuhanmu berkata-kata porno di dalam kitabmu. Dan anehnya lagi ya, sebagian ulama kami mengatakan bahwa surat At-Tahrim itu turun karena Nabi kami mengharamkan madu. Dan memang ada ketika Nabi kami peristiwa yang kamu kutipkan itu. Tetapi itu hanya tafsiran. Lagi pula logikanya, istri-istri Nabi kami buktinya tidak ada yang meninggalkan beliau. Berarti dengan begitu secara tidak langsung menyatakan bahwa akhlak Nabi kami mulia. Bayangkan istrinya Aisyah tidak menikah lagi setelah suaminya wafat. Jadi tuduhan-tuduhanmu itu nggak mempan bagi kami umat Islam. Justru di dalam kitabmu mengerikan gitu. Boleh pakai harta rampasan dari kalangan wanita-wanita dan anak-anak. Baca kitabmu. Kau membandingkan Nabi kami manusia biasa yang dicintai oleh istri-istrinya, dicintai oleh kaumnya dengan Tuhanmu. Coba kau tengok di dalam kitab-kitabmu, Tuhanmu meminta upeti perawan-perawan 1, Tuhanmu bekerja sama dengan roh dusta 2, Tuhanmu berkolaborasi dengan iblis untuk melakukan tutorial bunuh diri di tiang salib, mengajarkan bagaimana cara bunuh diri. Kemudian Tuhanmu menyuruh memakai hasil rampasan dari kalangan wanita-wanita untuk dirimu sendiri. Kata Tuhanmu loh itu, artinya budak-budak itu sudah dihalalkan bagi tuannya di zaman dahulu, sebagaimana Hagar dinikahi oleh Ibrahim. Nah, jadi lagi pula Nabi kami lah yang memutus perbudakan itu. Dengan apa? Apabila ada yang bersalah umat Islam, maka harus menebus budak. Tidak ada lagi perbudakan. Nabi kami terkenal menghapus perbudakan. Jadi kamu, tuduhanmu terhadap umat Islam ini mental. Bahkan di dalam ayat kitabmu memalukan. Tuhanmu, lihat, Tuhanmu meminta perawan-perawan untuk upeti bagi dirinya. Itu lebih memalukan lagi. Kamu yang malu harusnya. Di dalam kitabmu itu penuh dengan ayat porno, 350 ayat porno, di mana di dalamnya Tuhanmu berkata bagaimana bentuk kelamin seperti punya keledai dan pancarannya seperti punya kuda. Lalu kamu nuduh-nuduh Nabi kami porno. Tuhan kamu tuh mulutnya yang cabul menurut kitabmu sendiri. Inilah logikanya lenehmu ini loh. Mencari pembanding dari kelakuan jahat Muhammad. Kamu bilang tadi kan soal madu. Sekarang kamu lagi ngotot soal budak. Saya sudah bilang nggak mungkin itu soal madu, karena soal budak pun itu dari referensi Islam sendiri. Ya, kamu mencari pembanding dari hal-hal dari kejahatan Muhammad, lalu kamu mencari pembanding dengan mengambil ayat-ayat kitab. Sebenarnya tidak benar, itu asumsimu sendiri gitu loh. Nah, tapi kamu bilang tadi ya, itu Muhammad membebaskan perbudakan. Membebaskan perbudakan apa kok dia malah menyetubuhi budak? Kan lucu kamu, memperlakukan budak seperti binatang. Kamu bilang membebaskan budak.
Lucu kamu. Dia menyetubui budak seperti binatang. Kamu anggap Muhammad membebaskan budak. Lucu kamu ini. Apa kamu malu dengan ayat Alkitabmu di mana Tuhanmu menginginkan upeti daripada perawan-perawan? Kamu malu dengan ayat Kitabmu bahwa Tuhanmu sendiri memerintahkan agar umatnya memakai orang-orang yang sudah dirampas dari kalangan perempuan, anak-anak, dan hewan-hewan? Kamu malu ya? Ngeri ya, Tuhanmu sendiri punya nafsu loh, menginginkan upeti dari kalangan perempuan-perempuan yang perawan. Untuk apa coba yang perawan? Kamu mau membandingkan Tuhan saya dengan Nabi kamu? Lebih kotor mana coba? Nabi saya tidak pernah berkata cabul. Tuhan kamu berkata apa? Buah kelamin yang seperti punya keledai dan pancarannya seperti punya kuda. Kemudian Tuhan kamu menceritakan bagaimana Ohola dan Oholiba bersundal di tanah Mesir. Kemudian Tuhan kamu menceritakan bagaimana kisah seorang yang ingin naik ke pokok anggur, buah dadanya yang seperti pohon anggur. Tuhan seperti itu, cabul. Lalu kamu mengatakan Nabi saya yang cabul. Sementara kata-kata di dalam kitabmu 350 ayat persundalan. Enak aja kamu, kitab kamu yang cabul, nuduh-nuduh Nabi saya yang cabul. Masuk akal nggak sih kamu ini? Coba kamu baca ayat-ayat kitabmu itu, mengerikan itu. Boleh itu, rampasan wanita-wanita yang dirampas boleh digauli, ditanggalkan pakaiannya. Boleh itu, Tuhanmu yang bolehkan itu loh. Kamu lihat nggak Daud? Daud mengintip Batseba mandi, dia dimatikan Tuhan nggak? Enggak. Yang dimatikan siapa? Anak hasil zinanya. Setelah dia jadi suami istri dengan Batseba, dia punya anak, Tuhan berkenan loh. Artinya Tuhan nggak melarang kan kalau Daud itu mengintipi Batseba mandi kemudian menidurinya. Kamu lihat dong Salomo, istrinya 1000. Di dalam kitabmu Tuhan marah nggak? Tuhan marah karena Salomo menikahi wanita yang menyebabkan dia menyembah berhala. Itu di dalam kitab kamu. Nah, terus Ibrahim meniduri Hagar, kata kalian berzina. Tuhan nyantai-nyantai aja. Tuhan kamu yang aneh. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu diceritakan begitu mengerikannya. Bahkan di dalam kitabmu sendiri juga ada nabi yang bernama Lut. Ya, bukan ya, siapa? Nabi Nuh apa siapa yang Nuh yang tidur dengan anaknya. Ada hubungan incest di dalam kitab kamu. Tuhanmu menceritakan hubungan incest, hubungan antara bapak dengan anak. Hello, siapa yang cabul, bro? Tuhan kamu apa Tuhan saya? Siapa yang iblis, Tuhan kamu apa Tuhan saya? Ayo baca kitab kamu.